Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang masalah gagal bayar aku laku selama 60 hari atau 2 bulan. Nah, buat teman-teman yang saat ini telat bayar aku laku dan sudah mencapai 2 bulan, apa saja sih yang harus teman-teman waspadai dan apa saja yang harus teman-teman persiapkan? Jika kalian sudah gagal bayar aku laku selama 2 bulan atau 60 hari, itu jelas ya, denda pastinya sudah akan bertambah dan denda sudah pasti akan sangat besar. Tapi saya yakin kalian semua tidak peduli hal itu dan kalian semua juga tidak memperdulikan berapa denda kalian saat ini. Mungkin yang ada di pikiran kalian saat ini adalah masalah DC lapangan aku laku. Apakah DC lapangan aku laku akan datang ketika kalian telat 60 hari atau 2 bulan? Jawabannya kemungkinan besar masih belum. Ada beberapa kasus yang 1 bulan datang tapi itu benar-benar kecil sekali kemungkinan dan itu biasanya hanya menyerahkan surat aja, menyerahkan kayak semacam ya surat penagihan, peringatan atau mungkin ya somasi seperti itu lah ya teman-teman. Ketika kalian baru mencapai 2 bulan, nanti penagihannya akan semakin gencar. Ketika sudah 1 bulan ke atas, itu semakin akan menemui DC-DC yang mulai aneh-aneh nih. Oknum-oknum DC yang mulai kayak ya bilang bahwa kalian akan beginilah, kalian akan begitulah. Nah nanti kalian akan ditakut-takutin lah, akan datang lah dan lain sebagainya. Ingat, DC aku laku yang datang ke rumah kalian itu biasanya tanpa woro-woro, tanpa informasi ke kalian. Tiba-tiba udah nongol aja di depan rumah kalian. Cuman 90% mereka datangnya itu di atas 3 bulan atau di atas 90 hari. Ya, kalau di bawah itu masih sangat kemungkinan kecil sekali mereka bakal datang teman-teman. Jadi banyak banget nih yang ngeluh yang mungkin ya terganggu banget dengan telepon-telepon DC-DC aku laku yang menghubungi kalian. Biasanya itu diimbangi dari DC yang benar-benar DC real menagih kalian, desk collector. Sama kadang juga ada DC, bukan DC ya, kayak semacam robot atau AI lah. Yang menelponin kalian, yang menagih kalian. Tapi kalau kita dengar itu adalah suara robot. Ya, itu ganggu banget. Bener-bener gimana ya, kita angkat, kita ngomong seakan-akan ngomong sama robot itu kayak gimana gitu. Cuman ditanya tagihan kalian sebesar segini, terus kapan bisa bayar? Nah ditunggu. Nah kalau kita nggak jawab, diulang-ulang lagi. Kapan bayar, kapan bayar? Nah kayak gitu tuh merupakan proses-proses yang sangat menyebalkan. Jika kalian sampai telat bayar aku laku. Mau telat bayar 1 bulan kayak, 2 bulan kayak, 3 bulan kayak. Resiko terberatnya sebenarnya cuma selik OJK atau BI checking aja. Sama itu tadi ya, kalau misalnya kalian menganggap didatengin DC ke rumah itu paling berat, ya itulah yang paling berat. Tapi sekali lagi, nggak usah khawatir dan nggak usah takut. Kalian hanya perlu mempersiapkan diri kalian. Nah, kalau kalian sudah 2 bulan 60 hari, berarti kan sebentar lagi mungkin sebulan 2 bulan kemudian akan ada DC datang ke rumah kalian. Itu minimal ya, minimal. Nah, apa saja yang harus kalian ketahui? Kalian harus persiapkan. Ketika DC datang nanti, kalian harus meminta dokumen-dokumen dari DC tersebut. Mulai identitas, tanda pengenal, terus kemudian sertifikasi bahwa dia ini debt collector yang memang berizin. Terus kemudian kalian minta petunjuk atau mungkin data penagihan kalian, surat tugas, dan lain sebagainya. Kalau mereka tidak bawa, sebaiknya kalian usir dan tidak boleh terima. Bilang aja, ini info dari OJK bahwa kalau misalnya ada debt collector atau DC lapangan datang ke rumah tapi tidak bisa menunjukkan surat identitas, maka kalian berhak untuk menolak atau mungkin kalau mereka memaksa, kalian bisa langsung menghubungi polisi. Dengan kalian berucap seperti itu aja, kalian bilang aja secara halus, Bapak harus menyerahkan atau menunjukkan identitasnya. Nah, jika tidak, maka saya tidak bisa menerima Bapak atau mungkin Bapak sebaiknya pergi saja. Atau mungkin untuk menyelesaikan dan biar sama-sama enak, nah ini kan secara halus ya, biar sama-sama enak, kita hubungi polisi aja, kita ke kantor polisi aja untuk menyelesaikan semua ini. Saya berpegang dengan aturan OJK ini ya Pak. Mau nggak mau saya harus melihat surat tugas dari Bapak terlebih dahulu. Saya yakin nggak bakal berani dia, nggak bakal mau dia berurusan ke polisi. Pasti mereka langsung, yaudahlah besok lagi mereka baru balik ke kalian untuk menyerahkan surat-surat kalian. Untuk menunjukkan surat-surat dari mereka, izin dari mereka jika memang benar-benar mereka dari pihak aku laku. Ya, karena apa? Karena banyak sekali oknum-oknum di luar sana yang mengaku-ngaku dari DC lapangan aku laku, yang menagih, yang memberikan kalian virtual account untuk kalian bayar di situ. Jadi kalian harus bayar melalui aplikasi. Udah, intinya itu aja. Kalau DC ngasih virtual account atau ngasih rekening apapun itu, jangan mau dibayar ya, meskipun itu asli dari aku laku ya. Kenapa? Karena kita berkaca aja dari pengalaman orang-orang yang merasa ditipu menjadi korban penipuan seperti ini. Diberikan virtual account atas nama si debitur yang galbay ini, ketika sudah transfer tapi uangnya nggak masuk ke aku laku tapi masuk ke kantong oknum-oknum DC tersebut. Entah dari mana DC-DC atau oknum-oknum ini
tahu bahwa kalian ini mempunyai hutang sekian di Aku Laku dan dia menagih ke kalian. Nah, kalau sudah dipaksa ditekan dan maunya dicicil, nah tipikal orang-orang yang sudah ketakutan dan ditekan adalah mereka akan menawarkan akan mencicil hutangnya. Nah, kalau DC-DC penipu seperti ini, mereka akan mengiyakan. Kenapa? Karena mereka akan mengincar uang dari debitur yang galbay tersebut. So, buat kalian intinya bayar hanya melalui aplikasi. Kalau perlu kalian telepon customer service-nya Aku Laku, kalian minta pembayaran. Ingat ya, di nomor yang sudah tertera di aplikasi, bukan di nomor WA yang lain atau apapun. Jangan percaya jika kalian dihubungi Aku Laku melalui WA, itu bisa kemungkinan pembohongan, modus penipuan dan lain sebagainya. Ingat selalu menggunakan aplikasi untuk apapun itu ya. Jangan sampai kalian tergoda atau kena bujuk rayu dari oknum-oknum penipu seperti ini, teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.